kita kan melihat juga bahwa ketika pernah diajukan judicial review ya pada Mahkamah Konstitusi, kemudian kan itu dianggap bahwa Ciptaker ini cacat secara formil. Nah ini sekarang bagaimana menyikapi hal ini? Iya, saya kadang-kadang melihat negara ini lucu gitu ya. Kita hidup dalam sebuah seperti dalam dongeng gitu. Kita sekolah sampai kemudian bekerja selalu diarahkan untuk patuh terhadap aturan hukum. Ya. Karena kita semua perilaku kita diatur dengan aturan hukum gitu ya gitu. Nah, tapi di sisi lain bahwa melahirkan sebuah regulasi itu kan ada aturan yang mengatur gitu ya, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Di sana harus ada syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana tentang persoalan partisipasi publik, manfaat dari regulasi itu gitu ya gitu. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang kemudian saya ada sekitar 4 yang prinsip yang harus dipenuhi di sana. Nah, tapi saya tidak melihat hal itu berjalan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya sampailah terjadi gelombang gitu ya. Gelombang aksi di berbagai macam kota dan daerah, walaupun ruang demokrasinya direpresif dengan pandemi dan yang lain, yang akhirnya digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun memutuskan bahwa undang-undang ini cacat formil. Kalau kemudian bacaan dari para pakar hukum gitu ya, ketika bicara cacat formil seharusnya ini tidak boleh berlaku. Dia harus diperbaiki sejak dari awal gitu ya gitu. Nggak perlu 2 tahun. Nggak perlu 2 tahun gitu. Nah, tapi akhirnya di dalamnya keputusannya juga nggak tegas gitu ya gitu. 2 tahun masih berlaku ketika tidak diperbaiki. Nah, yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan yang harus diperbaikan cara melahirkan undang-undang. Ya. Karena tidak ruang demokrasinya nggak ada, partisipasi publik nggak ada gitu, manfaat dari regulasi itu juga banyak dikritik karena tidak membawa persoalan perbaikan gitu ya, peningkatan kualitas terhadap perlindungan, kesejahteraan, tapi justru yang kemudian direvisi undang-undang P3-nya. Makanya yang waras jadi nggak waras, yang waras jadi dibalik-balik. Tentu karena tidak puas dengan putusan MK ini, ada upaya untuk uji materi lagi nggak? Sebenarnya berbagai macam kelompok gitu ya, tidak hanya serikat buruh, karena bicara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya kepentingan buruh semata, banyak sektor-sektor lain berkepentingan di sana. Sebenarnya kalau pemerintah ini berani dengan tegas gitu ya gitu, tapi kita sudah tahulah jawabannya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi belum ada kajian, belum apa-apa. Presiden dan pembantunya sudah memberikan komentar kan di media bahwa ini tetap berlaku gitu ya. Padahal di Indonesia ini banyak para pakar, para ahli, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, tapi nggak didengarkan suaranya. Nah, saya melihatnya memang tatanan kenegaraan kita ini kayaknya dalam situasi yang semakin rusak gitu ya gitu. Bagaimana mungkin sebuah lembaga negara yang memutuskan yang seharusnya menjalankan negara sendiri, tapi para pemimpinnya nggak patuh tuh gitu ya. Rakyat harus rakyat tuh harus patuh terhadap aturan hukum, harus apa yang diatur oleh negara harus dijalankan. Tapi para pemimpin negeri ini juga nggak menjalankan hal itu. Jadi cara jalan yang harus memang kekuatan massa yang harus digunakan. Karena apa? Sebenarnya kalau secara dialog, audiensi, buatkan secara tertulis, bukannya kurang pemerintah kita, bukannya kurang masukan dari rakyat gitu ya, sudah sangat banyak. Tapi memang apakah karena memang pura-pura tuli atau memang pura-pura enggak menutup mata dalam situasi realitas yang dihadapi oleh rakyat. Nah, kalau model hal kayak gitu, bahwa negara adalah tidak lagi bicara tentang persoalan kepentingan rakyat. Atau tuli beneran barangkali. Bisa jadi. Tapi kalau pura-pura tuli itu yang bahaya. Kalau tuli beneran, dia bilang, oh saya nggak dengar apa ya. Nah kalau pura-pura tuli ini kan susah, ya kan? Ibaratnya begini, seperti kita bangunkan orang
tidur, itu dia pura-pura tidur. Kita lempar batu, apapun, siram air, dia nggak buka. Karena dia pura-pura tidur. Kalau dia tidur benar, kita gedor sekali pasti dia buka. Nah, ini saya takutnya begitu. Pura-pura tuli ini yang bahaya ya. Bisa jadi, karena kan kalau bicara korban kan udah banyak sebenarnya. Korban ditangkap, korban dipukul gitu ya gitu. Banyaklah kita termasuk salah satu korban yang menjadi bagian dari represif, diteror, diancam gitu. Kalau orang mengkritik di negara di bangsa kita hari ini dianggap bukan orang baik.